Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel IT Teach ID, salah satu channel edukasi mengenai jaringan telekomunikasi. Pada sesi kali ini, saya akan berbagi pengalaman dalam menangani permasalahan looping area, di mana trouble ini cukup membingungkan bagi teknisi yang belum pernah mengalaminya. Ciri-ciri trouble looping yang umum terjadi adalah putusnya beberapa perangkat secara bersamaan, walau kondisi akses internet pada jalur backbone dalam kondisi normal. Namun, sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan info terupdate dari channel ini. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, bisa dibantu like dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Awal terjadi trouble ini ketika saya mendapati beberapa klien komplain jika akses internet tidak bisa digunakan. Dari sini saya sudah berspekulasi jika permasalahan ada pada jalur backbone, mengingat klien yang mengajukan komplain tersebut terdiri dari beberapa sektor yang berbeda atau berbeda akses point. Menanggapi hal itu, saya segera melakukan pengecekan ping pada jalur utama. Akan tetapi ketika saya cek pada mikrotik backbone, ternyata akses internet tidak ada masalah. Dan di sini saya melakukan cek ping pada beberapa akses point, dan saya dapati jika ada 3 akses point yang tidak bisa saya ping. Karena itu saya memutuskan ke lokasi guna melakukan pengecekan di beberapa titik yang saya curigai seperti switch dan power. Dan ternyata tidak ada masalah pada switch maupun power. Jika sudah seperti ini, itu berarti ada permasalahan dengan akses point ke arah klien tersebut. Karena ini terjadi pada 3 akses point yang berbeda namun di satu tower yang sama, di sini saya menyimpulkan bahwa telah terjadi looping yang menyebabkan 3 akses point tersebut tidak bisa saya ping. Jika sudah seperti ini, saya akan melakukan pengecekan secara berkala pada 3 akses point tersebut guna mencari sumber looping dari perangkat mana. Adapun tahap pengecekannya sebagai berikut. Langkah pertama, kalian nonaktifkan semua perangkat akses point yang tidak bisa di-ping, bisa dengan cara mencabut adaptornya. Langkah kedua, mulailah menyalakan perangkat satu persatu, namun sambil memantau ping pada perangkat yang sudah on. Dan lakukan cara ini jangan terburu-buru. Tunggu beberapa menit hingga klien yang terhubung pada akses point tersebut kembali online. Namun,
Jika salah satu perangkat akses point dinyalakan dan membuat perangkat lain yang sudah on menjadi off, itu berarti sumber permasalahan ada pada perangkat tersebut. Ini adalah cara di mana kita menseleksi perangkat agar kita mengetahui perangkat yang bermasalah. Setelah saya mencoba langkah di atas, dari sini saya sudah mendapatkan satu akses point yang menjadi pemicu terjadinya looping. Maka langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencoba memisahkan akses point yang bermasalah ke port lain, agar kita tahu jika looping terjadi karena IP atau karena jalur transmisi yang salah. Namun, setelah berbeda port, ternyata trouble masih saja ada. Dan kini justru akses point lain yang berada di port yang sama terkena imbas. Ini berarti fix permasalahan ada pada akses pointnya. Kita hanya perlu memperluas pengecekan dari akses point hingga CPE. Adapun caranya sebagai berikut. Langkah pertama, hubungkan perangkat akses point yang bermasalah pada PC atau laptop. Langkah kedua, ubah mode perangkat tersebut dari akses point menjadi CPE. Cara ini dilakukan untuk memutus semua perangkat CPE yang terhubung. Langkah ketiga, jika perangkat sudah menjadi CPE, kita bisa menghubungkannya kembali pada switch. Langkah keempat, pantau semua perangkat saat perangkat yang bermasalah telah terhubung. Di sini saya melakukan pemantauan kurang lebih 5-10 menit dan semua telah berjalan normal. Ini berarti permasalahan kita ada pada sisi klien. Karena di perangkat ini hanya terhubung satu klien, maka saya memilih untuk melakukan pengecekan ke lokasi klien tersebut. Jika akses point kalian bertipe PTMP, point to multi point, kalian bisa menghubungkan satu persatu klien hingga mendapati klien yang menjadi sumber masalahnya. Dari tahap ini, saya sudah mendapati jika permasalahan ada pada sisi klien, maka saya bisa tarik kesimpulan kembali bahwa permasalahan ada pada perangkat di sana, bisa karena indoor maupun outdoor. Karena terjadinya looping biasanya disebabkan oleh IP maupun transmisi yang terhubung pada satu perangkat secara bolak-balik. Selanjutnya, saya memutuskan untuk melakukan perbaikan di rumah klien tersebut, dan tentu dengan membawa router cadangan guna berjaga-jaga jika yang lama sudah rusak. Setibanya kami di rumah klien, saya lantas melakukan pengecekan pada perangkat routernya dengan cara mengaktifkan perangkat CPE tanpa terhubung pada router. Tapi anehnya, ketika saya tes, trouble masih saja terjadi. Semua perangkat akses point kembali tidak bisa diakses. Ini berarti perangkat router tidak ada masalah, dan sepertinya perangkat CPE lah yang bermasalah. Ada beberapa komponen yang menjadi kesatuan dengan perangkat outdoor CPE, yaitu
kabelan, PoE, adapter, dan perangkat CPI-nya sendiri. Untuk mempermudah pekerjaan, saya mencoba mengganti komponen yang mudah terlebih dahulu, yaitu adapter dan PoE. Namun, setelah saya mengganti PoE dan adapter dengan yang baru, permasalahan tidak terselesaikan. Ini berarti sisa dua komponen yang bisa kita curigai, yaitu antara kabelan atau perangkat CPI-nya. Karena keduanya memiliki penanganan yang sama, jadi saya memutuskan untuk mengganti perangkat CPI beserta kabelnya. Singkat cerita, setelah saya menurunkan perangkat CPI dari pipa galvanis, saya lantas melepas kabelan untuk diganti dengan yang baru. Dan ternyata ketika saya hendak mengganti kabelan tersebut, terdapat air yang bercucuran dari dalam kabel, dan kondisi kabel sudah sangat rapuh. Dari sini saya sudah mendapat titik permasalahan. Walau awalnya saya tidak menyangka jika permasalahan ada pada kabelan, karena secara teori awam saya, jika kabelan rusak biasanya hanya berimbas kepada perangkat CPI saja, tidak sampai membuat looping pada beberapa vektor. Selanjutnya saya mengganti kabelan dengan yang baru. Perangkat outdoor pun kembali saya naikkan dan saya hubungkan pada access point. Setelah pemantauan kurang lebih 30 menit, semua nampak berjalan lancar dan trouble pun telah teratasi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja pengalaman yang saya bagikan kali ini. Dan maaf jika saya terlalu banyak bicara. Semua itu saya lakukan agar teman-teman yang belum mengalami hal seperti ini dapat sebuah poin untuk melakukan pengecekan secara berkala. Dan saya juga meminta maaf jika ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja, bukan bermaksud sok pintar atau menggurui. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, share, dan like. Dukung channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk mengupdate video berikutnya. Akhir kata, akhir cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.